Mengenai sekolah kehidupan, saudara-saudara, saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa sebagian besar waktu Anda akan dihabiskan di dalam kekekalan? Hidup Anda kalau ibarat garis hanyalah sebuah titik. Sebagian besar waktu Anda akan habis di dalam kekekalan bersama dengan siapa? Bersama dengan Allah. Itulah sebabnya Anda dikirim ke dunia untuk memasuki sekolah. Sekolah pre-kekekalan. Kalau ada preschool, ini pre-kekekalan. Karena selama Anda dikirim ke dunia, Anda akan dikirim untuk mengikuti sekolah. Dan sekolah ini penting supaya waktu Anda masuk di dalam kekekalan, Anda tidak kaget. Contoh saja, ini sederhana. Kita baru menyembah Tuhan. Kita menyanyi, menikmati hadiratnya. Coba cek baik-baik. Anda bisa menyembah Tuhan? Anda bisa berada dalam hadirat Tuhan? Atau yang lain menyembah Tuhan sudah begini. Ngapain dia? Ngapain dia? Saya akan agak was-was, sedikit ragu nanti saudara dalam kekekalan, kemungkinan besar saudara tidak betah di sana. Karena di dalam kekekalan kita akan bersama dengan Allah dan isinya adalah penyembahan. Kita menyembah Tuhan tiap hari, pagi, siang, malam dalam kekekalan. Nah, Anda dikirim ke dunia, suruh belajar bagaimana menyembah Allah. Ini contoh saja, ya kan? Jadi semua diciptakan dengan sebuah maksud kehidupan. Maka dengarkanlah kalimat ini, dua hal terpenting dalam hidup Anda. Dengar baik-baik. Ada dua hal yang paling penting dalam hidup Anda. Tolong ingat baik-baik. Pertama adalah waktu Anda dilahirkan. Masih ingat Pak Rudi tanggal berapa dilahirkan? Nah kan, lupa, ya kan? Abi, kamu dilahirkan tanggal berapa? Harus ingat saudara, itulah yang akan tercatat di KTP saudara. Itulah yang akan dirayakan tiap tahun. Tanggal di mana engkau lahir, makanya happy birthday itu sifatnya general. Semua orang punya happy birthday kecuali ibu saya. Karena tidak tahu tanggalnya dia lahir. Yang kedua adalah saat Anda mengetahui mengapa Anda dilahirkan. Berbahagialah orang-orang yang sudah dilahirkan dan tahu untuk apa Anda dilahirkan. Dua hari ini atau dua saat, dua pewahyuan ini sangat penting dalam hidup Anda. Pertama, saat Anda dilahirkan. Kedua, saat Anda tahu mengapa saya dilahirkan. Mengapa? Karena orang yang sudah menemukan alasan dan tahu tujuan hidupnya, orang itu akan berbahagia dan menemukan makna hidupnya. Maka celakalah mereka yang sampai tua belum tahu untuk apa aku dilahirkan. Ya kan? Lagunya masih sama. Untuk apa aku dilahirkan? Celakalah kau. Kalau sampai tua masih belum tahu untuk apa dilahirkan. Saudara-saudara, karena saya membaca di dalam firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 12. Ini ayat yang luar biasa. Saya membaca dalam versi yang bahasa Inggris, saudara. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan begini. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Di dalam Kristus kita mengetahui, kita menemukan who we are, siapa kita. Di dalam Kristus Anda akan menemukan jati diri Anda. Hanya di dalam Kristus Anda menemukan siapa Anda dan untuk apa Anda hidup di dunia ini, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara menemukan siapa Anda di dalam harta, Anda akan melupakan yang lain-lain. Kalau Anda menemukan siapa Anda di dalam tahta, Anda bisa melecehkan Tuhan.
Kalau Anda mengatakan, aku menemukan siapa saya di dalam ketenaran, Anda bisa melecehkan hubungan. Saudara, firman Allah mengatakan, in Christ that we find out who we are and what we are living for. Hanya di dalam Kristus Anda bisa menemukan siapa Anda. Nanti saya akan menjelaskan, saudara, bahwa ada sekolah yang ketiga. Ada sekolah yang ketiga yang sangat penting, yaitu School of Character. Anda dikirim ke dalam dunia ini untuk sekolah karakter. Sekolah karakter apa? Sekolah karakter Kristus. Maka ketika Anda menemukan Kristus dan hidup di dalam Kristus, Anda menemukan siapa Anda dan untuk apa Anda diciptakan dalam dunia ini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris bilang, long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had the sign on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Jauh sebelum Kristus datang ke dalam dunia, Allah sudah memikirkan mengenai Anda. Luar biasa ini, saudara. Saudara, dikatakan He design on us for glorious living. Allah mendesain saudara dan saya untuk kehidupan yang dimuliakan. Maka akhir kehidupan Kristen bukan keselamatan. Kalau gerejanya mengajarkan, oh kita percaya kepada Yesus supaya kita diselamatkan, salah. Keselamatan itu hanya bagian daripada rencana Allah. Rencana yang terakhir adalah glorious living. Anda dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, untuk sampai di sana Anda harus ikut sekolah kehidupan. Amin. Buat siapa? Everything and everyone. Everyone. Setiap kita. Setiap kita Allah sudah memberikan purpose dan desain bahwa Anda akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Jadi saya mau mengatakan kalimat ini, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan kemarin, Anda diciptakan dalam dunia ini bukan kebetulan. Siapa yang bilang kebetulan? Tiba-tiba saya lahir. Ya kan? Tidak ada kebetulan, saudara-saudara. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 di dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Worthy, O Master, yes our God, take the glory, the honor, the power, you created it all. It was created because you want it. Anda diinginkan, bukan diperlukan oleh Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa. Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Dia tidak perlu saudara sebetulnya. Dia tidak perlu uang saudara. Dia tidak perlu kegagahan, kegantengan saudara. Dia tidak perlu apa-apa. Lah kenapa dia menciptakan Anda? He want it. Dia tidak memerlukan. Dia menginginkan Anda. Mana lebih bagus? Diinginkan atau dibutuhkan? Saya sudah menjelaskan kemarin. Mana lebih privilege, mana lebih tinggi keistimewaannya? Dibutuhkan atau diinginkan? Saya bisa membayangkan kalau saya membawa bunga sama cincin, kemudian saya melamar Bu Yeye misalkan ya, saya propose. Saya membutuhkan kamu. Saya sudah mempunyai cincin, kita akan menikah. Saya menikahi kamu karena saya butuh kamu. Saya butuh tukang cuci, saya butuh tukang setrika, saya butuh tukang masak. Saya yakin kalau itu yang saya katakan, dia tidak akan pernah mau. Tapi kalau saya menginginkan kamu, I want you to be my special friend. I want you to be my special wife. Saya pikir, wah, kata-kata saya diinginkan, wanted, itu jauh lebih spesial daripada dibutuhkan. Makanya Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita, teladan Allah.
Jadi dari semua makhluk yang diciptakan pada hari pertama sampai hari kelima, yang hari keenam kalimatnya sungguh amat baik. Anda spesial. Di hadapan Tuhan Anda spesial. Katakan kepada teman di samping, Anda spesial. Nah, mau tahu bagaimana manusia itu spesial, saudara? Tuhan membuat tempat yang spesial. Yang lain-lain sudah bikin air atau bikin laut, langsung diciptakan makhluk dalam laut, ikan, ya kan? Ada hutan-hutan diciptakan binatang. Tapi khusus untuk manusia, ada yang namanya Taman Eden, special place, hotspot. Untuk apa? Supaya Allah bisa berjalan bersama dengan mereka. Mengapa? Anda spesial, manusia spesial. Ini saudara kebenarannya luar biasa. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya? Allah menginginkan manusia menerima kasihnya karena God is love. Allah itu kasih dan kasih itu perlu objek untuk menyalurkannya. Love demand object, semua mengatakan. Kasih itu perlu objek. Anda punya cinta, tidak ada yang menerima cinta Anda, sekarat. Ya kan? Siapa yang pernah ditolak cintanya? Apa yang saudara lakukan waktu ditolak cintanya? Ya kan? Ya, Pak Rudi pernah ditolak cintanya? Kemudian lari ke jembatan, mau loncat dari jembatan. Love demand object. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik, ini luar biasa. Itulah sebabnya Allah menciptakan Anda menurut gambar dan teladannya supaya Anda bisa merasakan kasih Allah. Ya kan? Supaya Anda bisa mengatakan I love you Lord. Haleluya. Itu sebabnya manusia diciptakan bisa merasakan hadirat Allah karena kita menurut gambar dan teladannya kita bisa lipat tangan berdoa. Blackie yang ada di rumah tidak bisa. Anjing saudara, kerbau saudara, sapi saudara tidak bisa lipat tangan berdoa dan menyembah Tuhan, tidak bisa karena lain. Sedangkan saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan teladannya. Amin. Saudara-saudara, ini penting sekali. Lalu untuk apa Allah menciptakan Anda? Jadi Anda didesain untuk menerima kasihnya. Maka tanggung jawab saudara dan saya di dunia ini adalah belajar mengasihi Allah. Jelas? Jelas saudara-saudara? Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saya katakan, for the Lord take delight in His people. Jadi Allah menciptakan Anda, He want you because He want to take delight in you. Jadi Allah menciptakan Anda, saudara-saudara. Ibu Ye bisa saya contoh aja, ya kan? Pernahkah saudara suami-suami melihat istrimu dan saudara senangnya bukan main luar biasa, ya kan? Ya kan? Hanya melihat, menatap luar biasa. Ada take delight. Anda take pleasure, menikmati kecantikan istrimu, ya kan? Ya kan? Yang sudah punya kekasih, saudara memandang kekasih Anda kemudian take delight. Ya seperti ayah dengan anak. Take delight, iya kan? Terima kasih. Take delight. Take a pleasure. Anda diciptakan untuk pleasure, untuk dinikmati oleh Allah. Makanya Allah berkenan, Allah take pleasure kepada umatnya. Saudara, tidak peduli siapapun Anda yang hidungnya mancung ke dalam atau mancung keluar, di dalam Alkitab bilang sungguh amat baik. Bagi Tuhan itu bukan masalah karena bagi Allah itu yang terbaik. Amin. Maka kalau memandang sesama, pandanglah dengan cara pandang ilahi supaya Anda tidak membeda-bedakan gara-gara hidung mancung ke dalam atau mancung keluar. Haleluya.
Itulah sebabnya jangan kaget kalau Hosea pasal 6 ayat yang 6 mengatakan, wah ini colong dikhotbahkan lagi nih Pak Samuel, ini luar biasa, saudara yang lain. Allah mengatakan begini, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban kepadaku. Wow. Jadi apa yang Allah mau adalah kasih Anda, karena Anda sudah dilimpahi oleh kasih Allah. Jadi hidup di dalam dunia ini, Anda dikirim oleh Tuhan ke dunia ini supaya Anda belajar mengasihi Allah. Dan Allah mengatakan, aku lebih suka kamu mengenal aku dan mengasihi aku daripada kamu hanya melakukan ritual. Ya kan, datang ke gereja untuk store muka atau untuk menghapus dosa. Bukan untuk itu, saudara-saudara. Makanya kalau datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, datanglah dengan hati yang penuh. Kami akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau cek dengan saudara-saudara ini. Karena ini penting sekali. Saya kemarin mengkhotbahkan untuk semua pria. Kenapa Tuhan menyiapkan Taman Eden untuk para pria, supaya apa? Pria bisa menghandle segalanya, karena pria yang bisa menghandle hadirat Tuhan, pria yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah sulit menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Saya menemukan kebenaran ini, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang mendengarkan dan menonton video ini. Anda yang terbiasa dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengasihi Tuhan, jangan takut dengan tantangan, persoalan, pergumulan, kesulitan dalam hidup saudara. Semua bisa diselesaikan ketika Anda mengasihi Tuhan. Amin.